Berbeda dalam surah 20, dalam surah 27, dan surah 28. Itu berbeda semua itu. Ingat Bapak Ibu, yang menulis Al-Quran, yang menerima wahyu dari Allah, hanya satu orang. Mestinya tidak boleh berbeda. Kalau saya melihat Bapak Ibu semua seragam pasti, karena satu orang yang melihat. Tapi kalau orang berbeda-beda melihat, bisa berbeda sudut pandangnya, seperti dalam Alkitab, seperti dalam Injil tadi. Dan banyak contoh yang lain. Nah Bapak Ibu Saudara, pewahyuan Alkitab diterima oleh beberapa orang. 1 menit lagi. Sehingga kalau ada perbedaan-perbedaan urutan peristiwa, itu bisa dimaklumi. Kenapa? Ditulis di zaman yang berbeda, ditulis di tempat yang berbeda, mereka tidak pernah ketemu, ditulis oleh orang yang berbeda. Tapi bagaimana dengan Quran yang hanya diterima oleh satu orang, tapi isinya kontradiksi satu dengan yang lain? Kan mestinya sama. Ini saya mau katakan, ini saya mau tanya, ini banner ini di belakang atau di depan? Coba Bapak Ibu, saya mau tanya. Banner ini berada di belakang atau di depan? Iya, Mbak yang manis ini berkata itu adalah di depan. Tapi kalau saya, itu di belakang saya. Sama nanti dalam penulisan Matius, silsilah yang berbeda. Itu kan setengah menit lagi. Tidak dari Maria, ya? Setengah menit lagi. Oke. Tapi kalau Al-Quran yang ditulis oleh satu orang, kan mestinya nggak bisa berbeda. Kalau saya ini di belakang saya, ya di belakang saya. Nggak bisa ini saya katakan di depan saya. Lalu coba kita jujur kepada saudara. Kalau tadi, oh ini belum sesi ini ya. Tanya jawab ya. Jadi saya presentasikan saja. Saya belum kasih materi masalah sumber Al-Quran. Karena ada dalam Al-Quran yang berkata bahwa sumber penulisan Al-Quran itu dari dongeng-dongeng dahulu kala. Saya ada ayatnya, nanti saya tunjukkan. Bagaimana itu? Nah, jadi kalau kita berbicara masalah Alkitab, memang kita perlu kritik teks yang tidak bisa satu hari kita bicarakan. Saya mau menantang Pak Menahem Ali, bagaimana kalau kita buat atur waktu, satu hari kita membahas varian-varian teks Al-Quran dan Alkitab. Karena Pak Menahem Ali sudah belajar kritik teks dan itu tidak mudah. Diutuslah Nabi Muhammad 40 tahun kemudian, beliau diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an. Sejak itulah dunia ini berubah sampai hari ini dan sampai hari kiamat. Insyaallah Al-Qur'an itu akan tetap otentik, akan tetap asli. Kenapa zaman dulu Alkitab, Taurat, Zabur, Injil bisa dirubah oleh kaumnya? Karena pemeliharaan Taurat, Zabur, Injil itu dulu Pak diserahkan kepada nabinya. Kepada siapa? Nabinya. Taurat diserahkan kepada Musa, dia yang menjaga Taurat itu. Zabur kepada Daud, Daud yang menjaganya. Injil kepada Isa, Isa yang menjaganya. Ketika nabi-nabi ini sudah wafat, sudah tidak ada lagi di dunia ini, pemeliharaan kitab suci ini berpindah tangan kepada umatnya. Nah, oleh umatnya kitab suci ini diotak-atik, dirubah-rubah. Yuharrifunal kalimah min ba'di mawadi, kata Allah dalam Quran. Mereka rubah-rubah isi kitab suci itu sehingga mereka menyimpang dari kebenaran. Maka ketika Al-Quran datang Pak, turun, diserahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemeliharaan Al-Quran itu tidak lagi diserahkan kepada nabinya. Karena berangkat dari pengalaman sebelumnya kitab suci dirubah-rubah, maka ketika Al-Quran turun, pemeliharaannya tidak diserahkan kepada Nabi Muhammad dan tidak pula kepada umatnya. Nanti dirusak lagi, langsung di take over, diambil alih oleh Allah pemeliharaan Al-Quran itu. Allah katakan dalam surat Al-Hijr ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang memelihara keotentikan, keaslian, kemurnian daripada Al-Quran, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Maka Al-Quran yang ada sekarang Pak Bu sama persis dengan Al-Quran yang diterima Nabi 15 abad yang lalu. Sama persis, bahkan sampai hari kiamat Al-Qurannya sama. Kenapa? Karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan buktikan, satu-satunya kitab di muka bumi yang mudah diakses, mudah dibaca oleh siapapun, gampang untuk diakses sampai sekarang, cuma Al-Quran. Dan tidak berubah saat dia diturunkan. Anda boleh cari kitab sebelumnya. Tadi saya sebutkan misalnya Injil, Taurat, Zabur dan sebagainya, temukan kalau ada sesuai dengan versi aslinya. Ya.
Oh, ditemukan misalnya, apakah bisa diajarkan dengan bacaan yang sama sesuai dengan aslinya di semua tempat? Kalau bukan firman Allah, nggak mungkin bisa begini. Jadi Allah pun dari nama saja sudah memperkenalkan ini bukan karya manusia. Karya manusia, walaupun hebat, bagus, sekali dua kali baca, Anda bosan. Bosan Anda. Sudah hafal tuh, udah selesai, tinggalkan. Quran tidak begitu. Tidak pernah orang merasa bosan. Al-Fatihah Quran bukan? Anda 17 kali baca Al-Fatihah setiap hari. Pernah nggak bosan? Saya belum pernah mendapati seorang jamaah mengeluhkan, Ustaz, saya bosan baca Al-Fatihah. Padahal 17 kali sehari. Quran itu unik. Tidak pernah ada orang bosan. Yang bisa melihat, bisa baca. Yang ditutup penglihatannya dari maksiat, orang katakan nggak bisa lihat, tetap bisa baca Quran. Dan hebatnya bisa hafal lagi. Cuma Al-Quran. Ya, dan menariknya nggak bosan tapi cepat ngantuk. Nggak percaya silahkan. Nggak percaya silahkan. Anda baca Al-Quran 1 jam 60 menit Anda tahan. Baca lagi, ya? Tapi baca Al-Quran 6 menit tuh. Alif lam sampai lam masih sadar. Mim. Mulai. Kenapa? Karena ini mukjizat, ini ibadah. Setan pun tidak ingin menghindar darinya, jadi objek untuk godaan. Kalau yang lain nggak digoda, biarin aja. Yang ini beda, ngantuk, tiup dikit, kurang. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena di dalamnya itu ada solusi hidup kita. Yang kalau benar ini kita dapati, lurus hidup kita. Tenang, senang, nyaman, sukses. Dan untuk membuktikan itu, Allah turunkannya itu bukan di tempat yang maju. Anda tahu Taurat turun di mana? Ya, di Bukit Sinai kan, di Tur Sinai itu. Tapi kan keadaannya sudah maju. Ya, kehidupan zaman itu kan rajanya Fir'aun, maju kan? Nabi Isa di Romawi sudah maju. Di era Nabi Muhammad SAW ada Romawi, ada Persia, tapi Qurannya nggak turun di situ. Turunnya di lembah tandus yang kriminalitasnya tinggi, orang-orangnya hampir pada umumnya nggak kenal kebaikan. Jadi semua jenis keburukan hatam semua. Betul, semua jenis keburukan hatam. Turunnya di situ. Disebut dengan jahiliyah. Tiba-tiba diturunkan Al-Quran, berubah ini menjadi khairu ummah. Khairu ummah. Yang rakus jadi dermawan, yang keras jadi lembut, yang tadinya lemah jadi kuat. Maaf, yang fakir jadi kebangetan kayanya. Bukan kaya lagi, kebangetan kayanya tinggi. Yang tadinya biasa jadi pintar, yang pintarnya itu jenius. Ya, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu itu belajar bahasa asing cuma 3 hari, Pak. Setelah hafal Quran. Cepat sekali, akselerasinya cepat sekali. Ini dahsyat ini. Makanya setan nggak mau antum dekat dengan Quran itu. Setan nggak mau antum mengkaji Quran karena di sini ada inti kehidupan kita. Apakah hanya untuk sahabat Nabi saja? Allah. Coba silahkan cek, kan maju kan dibawa ke Yathrib. Yathrib itu kan maaf, tempat tertinggal, ekonomi tertinggal, kriminalitas tinggi, konflik sosial 600 tahun nggak selesai antara Aus dan Khazraj. Allah cuma turunkan Quran, berubah jadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Kotanya maju, ekonominya stabil, ada piagam bersama, disepakati dan dibawa kemanapun, hebat.